Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Bang Oho, silakan. Kang Maman. Iya, Ustaz. Ini luar biasa nih, kita makan gorengan sampai buat sahur ya, Tat? Sementara sebelum imsak. Kalau udah imsak, udah shadaqallahul azim. Bismillah. Enggak, tapi kayaknya nih dilihat-lihat Kang Maman dari tadi ngeliatin bunga mulu, Kang Maman. Istri saya sebentar lagi ulang tahun. Oh. Saya jadi membayangkan apakah tahun ini saya harus memberikan kado yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Atau mau dikasih anggrek? Itu dia tadi, bunga bang atau bunga anggrek. Gimana tuh, Tat? Bunga bang atau bunga anggrek tuh? So sweet. Jadi kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa membeli rendang. Cakep. Kalau mau membahas Kang Maman, itu sama seperti mengajar Itik berenang. Wow, cakep. Jadi Itik itu kan memang sudah pandai berenang. Jadi kalau kita cerita tentang cinta, tentang istri dengan beliau, yang jam terbangnya lebih panjang, Kalah kita. itu udah banyak. Kita sebetulnya lebih sharing tentang ada hal-hal yang apa yang Anda baca. Ada yang mungkin kita baca, orang Kang Maman baca, mungkin kita belum. Ada yang beliau sudah pernah alami dalam hidup, kita belum. Jadi kita ini sebenarnya ngobrol itu kan lebih pada tukar maklumat, informasi yang pernah kita alami. Tapi tidak semua ilmu itu dalam bentuk tulisan. Ada ilmu itu dalam bentuk pengalaman hidup. Kalau orang Minangkabau mengatakan alam tak kambang menjadi guru. Jadi pengetahuan tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas, kursi, tapi dan itu juga sesuai dalam hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Baik. Jadi di bulan Ramadan penuh berkah, kita nggak mau ada satu detik pun kosong. Sementara azan imsak, azan subuh berkumandang, ya kita manfaatkan. Ya termasuklah tentang masalah tatapan Kang Maman ke bunga anggrek itu. Ibadah. Betul. Ibadah, menyenangkan hati orang. Kalau bisa membahagiakan dia dengan uang, bahagiakan. Bisa membahagiakan dia dengan materi, silakan. Tapi andai pun tidak, maka idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati dengan hadiah, benda pun enggak, paling enggak ucapan-ucapan yang manis. Sudahlah nggak bisa ngasih uang, ucapan juga ketus. Apalagi yang bisa kita berikan. Oke. Nah, terhadap pasangan gimana tadi? Kalau Kang Maman udah berencana ngasih bunga bang atau ngasih bunga anggrek lah minimal. Nah, itu gimana? Menyenangkan pasangan tuh seperti apa sih hukumnya dalam Islam? Menyenangkan pasangan tentu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Itu dia dengan apa yang paling disukai Aisyah. Maka dia panggil tidak namanya, tapi dia panggil ya Humaira, orang yang kulitnya putih ketika kena cahaya matahari. Jadi wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan karena cahaya matahari, ya Humaira. Nah, jadi ya kita pun bisa juga. Cuman kadang orang kan memahaminya, tapi dia nggak putih Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, namanya juga menyenangkan hati orang. Panggilan sayang. Kadang kejujuran ini menyakitkan. Kadang karena terlalu jujur, ya Hajar Aswad. Hitam. Iya. Nah, Ustadz, buat saya nih yang belum ketemu jodohnya sampai sekarang. Kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau jodoh nggak kemana? Tapi saingan di mana-mana. Nah, itu dia, Ustadz. Gimana caranya kita bisa dapat pasangan yang harapannya kalau lagu dangdut kan pasangan dunia akhirat. Pasangan gitu. dunia akhirat. Perfect. Iya. Jadi datang mahasiswa ke saya. Ustadz dulu katanya perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena kaya raya. Wali hasabiha keturunan bangsawan. Wali jamaliha cantik. Wali diniha taat beragama. Tolong dong kasih saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz.
Saya bilang kalau ada perempuan seperti itu ngapain saya kasih ke kamu? Saya duluan. Iya. Menikah itu bukan melihat kesempurnaan. Tanya Kang Maman. Karena beliau yang mau memberi hadiah anggrek ini. Menikah itu bukan melihat kesempurnaan. Memang pada awal-awalnya kesempurnaan. Karena kalau kita lihat bunyi ayatnya itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu fisik. Lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi, lebih kaya, lebih. Tapi kalau sudah menikah itu berubah dari mawaddah ke rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Sayang itu apa? Menutupi kekurangan. Karena setelah menikah itu yang lihat itu, yang nampak itu lebih juga. Lebih hitam, lebih tua, lebih kurus. Makanya muncullah kata-kata peribahasa, hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput tetangga. Rumput sintetis. Sawang Sinawang udah nih Tat ya. Iya. Wang Sinawang. Oke, nah berbicara kan ini ada 4 ketetapan kan, hidup, terus mati, jodoh, rezeki. Nah itu kan sesuatu yang sudah Allah tetapkan tuh Ketetapan dalam Allah. kitab Lauhul Mahfuznya. Nah kita berbicara soal jodoh berarti. Nah karena sudah ditetapkan, apakah kita harus berikhtiar di situ? Ya kan? Atau ketika kita sudah berikhtiar, kok dapat pasangan tidak sesuai harapan kita nih? Nah yang salah itu ketetapan dari Allahnya, atau ikhtiar kitanya yang salah? Kita nggak pernah tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan belum ada piknik ke Lauhul Mahfuz. Karena nggak tahu itulah maka kita berusaha. Dan setelah kita berusaha akhirnya dapat, berarti dialah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau istri itu ngomong, sayang, kamu kan dulu playboy cap gayung. Artinya semua kolam diceduk kan. Kok pada akhirnya ke aku ya? Iya. Kaulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi banyak orang melupakan ini. Makanya Bang Oho sebenarnya dia sedang akidah ini Bang Oho. Jadi akidah ini, keyakinan. Jadi jangan lagi menjawab ketika ditanya, kok nikah dengan si Anu Bang? Ya nggak ada yang lain. Bukan begitu. Aku tidak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah sudah mempertemukan kita. Membesarkan hati dia, meyakinkan kita. Karena banyak yang kacau ini karena beda keyakinan. Kita yakin, dia nggak yakin. Tapi Ustadz pernyataan yang tadi itu, ya nggak ada yang lain, dosa nggak sih Ustadz? Seperti bercanda tapi sebenarnya bisa menyakiti hati pasangan yang mendengarnya kan? Ada hal Kang Maman yang dianggap orang ini kaitannya dengan akhlak, dengan etika, dengan moral. Padahal dia kaitannya dengan akidah. Betul. Termasuk ketika kita misalnya benci orang karena rezekinya murah, bagus. Lalu katakan, kamu nggak beretika, nggak bermoral, nggak berakhlak. Masa benci ngeliat dia? Sebenarnya orang itu bukan tidak beretika, tauhidnya rusak. Karena rezeki kan pembagian Allah. Jadi ketika itu dia bukan tidak ridho, nggak bisa nerima temannya, dia nggak bisa nerima keputusan Allah. Itu masalah dia adalah masalah keyakinan, akidah. Dalam Islam akidah ini nomor 1. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan sekedar la ilaha illallah tiada Tuhan, tapi Tuhan yang membagi rezeki. Termasuk masalah jodoh. Ustadz, orang kan sekarang sudah tidak dijodoh-jodohkan. Zaman dulu ada orang yang dijodohkan. Biro jodoh masih hidup. Online lagi. Iya. Pakai aplikasi gitu. Nah, aplikasi. Gimana cara kita mengetahui bahwa pasangan kita ini emang benar jodoh kita? Karena kan ada orang yang sudah bercerai misalnya, atau ada yang pasangannya sudah meninggal dunia, mereka berpisah, terus menikah lagi dengan yang baru. Gimana cara kita tahu ciri-cirinya, ada gak sih Ustadz? Kadang anak muda ini, dia anggap kita nggak pernah muda. Dia anggapnya kita lahir langsung tua. Jadi apa yang antum rasakan, itu juga yang anak rasakan dulu. Jadi kami kebetulan ada tetangga. Kami kos-kosan anak-anak muda. Di depan itu ada tetangga. Lalu kami nanya ke bapak itu, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kata bapak itu kalau dilihat bergetar katanya. Terus kami pulang, saya bilang, kau bisa nangkap nggak kau apa kata bapak itu? Apa kata dia? Kalau dilihat bergetar. Perasaanku kita setiap melihat perempuan bergetar. Asal perempuan bergetar. Jadi semua perempuan jodoh kita gitu ya? Asal jangan laki-laki lah bergetar. Itu artinya jodoh itu nggak usah terlalu ribet. Kita mau, dia mau, Allah mau, jadi. Masalahnya ini kadang kan cinta kelapa. Kita cinta, dia nggak apa-apa. Itu jadi nggak usah terlalu ribet, jelimet, susah, payah. Kita mau, dia mau,
Dan jangan ada bohong, jangan ada dusta, transparan, apa yang kita mau. Makanya dalam Islam itu kalau kita suka, langsung ta'aruf. Ta'aruf, dua orang yang saling mengenal. Kita kenal dia, dia kenal kita. Kenapa mesti melihat wajah dan telapak tangan? Melihat telapak tangan supaya kita bisa nerima dia. Ketika dilihat telapak tangannya kasar, ternyata dia hamba sahaya, orang susah, yang buat adonan tepung gandum. Ya. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi ketika kita menikah dia, kita nerima dia bahwa dia memang orang susah, tangannya kasar, membekas nyuci sendiri adonan tepung gandum. Jadi mental kita siap. Jadi sebenarnya kesiapan mental.